Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Uni Eropa dalam perang Rusia-Ukraina. Kelompok kami terdiri dari saya, Adam Prameza Angito, dengan NIM 2020 05 000092. Selanjutnya ada Amadeus Reza Samudro dengan NIM 2020 05 000198. Selanjutnya ada Alexander Mauro Ananta Masto 2020 05 000186. Selanjutnya ada Andreas Nazli Reza Novata Sitepu 2020 05 000234. Ya, pada abad 22 di hadiran perang masih terjadi dengan rasio dan ukuran yang lebih kecil. Dewasa ini juga mulai berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih dinamis, seperti perang dagang, perang informasi atau spionase, dan perang teknologi, tindakan pertasan. Perang tidak lagi membahas tentang dominasi kekuasaan wilayah, melainkan usaha untuk menunjukkan eksistensi suatu negara. Target perang pada abad ini adalah struktur sumber daya atau hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat dari suatu negara, seperti Ukraine cyber attack Russia to blame for hack, ucap Kiev. Serangan cyber Rusia kepada Ukraina. Lantas, bagaimana pengaruhnya dari perang Ukraina-Rusia pada organisasi regional seperti Uni Eropa? Melihat hal tersebut, kami selaku penulis ingin mencari dampak apa saja dan segala tindakan hukum yang dipersiapkan Uni Eropa untuk mengantisipasi skenario terburuk. Selanjutnya, bagaimana kondisi Uni Eropa dalam menghadapi perang dua negara tetangganya di kawasan Eropa? Dan sejarahnya, Rusia dan Ukraina ini awalnya adalah sekutu yang sangat erat. Namun Ukraina mengalami hubungan putus nyambung dengan negara Rusia. Hubungan ini semakin diperburuk ketika ada upaya Ukraina bergabung dengan organisasi NATO yang berporos ke barat. Oke, selanjutnya relasi dari kedua negara ini. Pada awalnya seperti yang sudah dijelaskan di awalnya hubungan Rusia dan Ukraina ini sangatlah baik, apalagi dari zaman Rusia itu masih menjadi Uni Soviet. Nah, keduanya ini memang sangat dekat, bahkan Ukraina sendiri menjadi buffer zone atau zona hijau bagi Rusia dan negara-negara Eropa lainnya. Lalu masuknya Ukraina ke NATO setelah adanya revolusi di Ukraina pada tahun 2014, Ukraina itu menjadi lebih dekat ke NATO dan negara bagian barat. Jadi karena NATO itu lebih berporos ke barat, dan Ukraina menjadi renggang dengan Rusia, dan ini mengakibatkan Ukraina sudah tidak menjadi buffer zone atau zona hijau bagi Rusia dan Eropa. Lalu puncaknya terjadi pada Februari 2022 yang di mana Rusia melancarkan serangannya pertama kali ke Ukraina. Next. Nah,
apa sih respon Uni Eropa, eee, Uni Eropa ke serangan Rusia ke Ukraina ini? Pertama, tidak memberikan bantuan militer. Jadi Uni Eropa, tidak tidak memberikan bantuan militer ke Ukraina karena, eee, kalau memberikan bantuan militer takutnya Rusia ini malah bisa makin memanas dan bisa mengakibatkan perang di, dataran Eropa gitu ya. Jadi, Uni Eropa takut bila ikut campur dan, memberikan bantuan militer kepada Ukraina malah, akan terjadi peperangan di mana-mana di benua Eropa. Namun, Uni Eropa tidak hanya diam saja, bantuan yang diberikan Uni Eropa itu ada bantuan ekonomi. Ekonomi seperti, memberikan beberapa jumlah uang ke Ukraina. Di G7 kalau tidak salah ada pemberian bantuan ekonomi 500 juta euro kepada Ukraina. Nah, uang itu digunakan untuk, kepentingan ekonominya seperti membantu rakyat-rakyatnya mendirikan, posko-posko jaga atau memberikan pangan gitu ke warga-warga Ukraina yang terkena. Lalu respon Uni Eropa ini dapat berdampak serba salah, karena tadi yang sudah dibilang, tidak memberikan bantuan militer karena, bila memberikan bantuan militer dapat terindikasi Perang Dunia Ketiga dan itu sangat tidak diinginkan oleh, negara di seluruh dunia, apalagi Uni Eropa. Maka dari itu hanya memberikan bantuan ekonomi, dan, kalau tidak membantu sama sekali pun juga, itu bisa menjadi kesalahan fatal karena kemungkinan Ukraina bisa kalah telak dari Rusia. Maka dari itu, eee, Uni Eropa memberikan bantuan ekonomi dan, juga memberikan bantuan, menerima, warga-warga dari Ukraina tinggal dulu di negara-negara, anggota Eropa dan Inggris, seperti itu. Next. Nah, lalu dampaknya terhadap dunia apa aja, di sini dibagi menjadi 3, ada yang berdampak ke Eropa, ke Timur Tengah, dan ke Australia. Yang di Eropa dahulu, jadi, ini lebih mengarah ke energi karena di benua Eropa itu banyak banyak sekali negara-negara yang mengekspor atau import, kebutuhan dan energinya dari Rusia dan Ukraina. Karena ada peperangan Rusia dan Ukraina ini, dan adanya sanksi kepada Rusia dengan pemutusan semua kerjasama dan, sanksi ekonominya, maka negara-negara di Eropa mulai, kekurangan sumber energi seperti gas dan minyak. Lalu di Timur Tengah, eee Rusia dan Ukraina ini merupakan eksportir pangan yang cukup signifikan bagi Timur Tengah, seperti Mesir yang mengimpor 80% gandumnya dan dari Arab Saudi juga. Karena ada peperangan ini, jalur atau kegiatan ekspor dan impor dari Timur Tengah dan Rusia Ukraina menjadi terhambat karena, di satu sisi Rusia juga terkena sanksi ekonomi seperti yang di awal tadi bilang, dan Ukraina yang keadaan negaranya tidak memungkinkan untuk melakukan ekspor dan impor. Lalu dari Australia, karena ada kebijakan larangan impor gas Rusia yang karena sanksi ekonomi ini, negara-negara Eropa itu mengincar, suplai gas yang ada di Australia. Namun karena suplai gas yang ada di Australia ini cukup sedikit, maka hal ini, bisa membuat ke depannya negara Australia menjadi kekurangan suplai gas dan energi. Next. Selanjutnya ada European Commission. European Commission atau
Komisi Eropa adalah lembaga eksekutif Uni Eropa yang menurut situs resminya berperan dalam merancang dan menerapkan kebijakan Uni Eropa. Melalui kebijakan tersebut, Uni Eropa dapat membantu negara-negara yang terkena dampak konflik Rusia dan Ukraina. Kebijakan yang saat ini sudah diterapkan oleh Uni Eropa adalah larangan impor minyak bumi dari Rusia yang tertuang dalam paket sanksi ke-6 atau Six Package of Restrictive Measure against Rusia yang di dalamnya mencantumkan beberapa poin seperti larangan impor minyak dari Rusia, menghentikan layanan transaksi internasional dengan bank-bank besar Rusia, dan menghentikan tayangan televisi yang dianggap pro-Rusia. Melalui kebijakan tersebut, Uni Eropa bertujuan untuk membatasi Rusia dalam membiayai perangnya. Yang terakhir, kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah setelah kami meneliti tentang posisi Uni Eropa di konflik perang Ukraina-Rusia, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berjalan sangat memberi dampak bagi negara lain yang mempunyai hubungan ekonomi maupun politik dengan kedua negara tersebut, yaitu berupa negara Eropa, Timur Tengah, dan termasuk Australia. Berkaitan dengan konflik yang sedang berjalan saat ini, Rusia menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu dalam bidang ekonomi maupun politik. Salah satu unsur asing yang dapat membantu negara-negara tersebut adalah European Commission. Serangan Rusia ke Ukraina membawa dampak negatif bagi beberapa negara dunia. Masalah kedua negara merupakan produsen beberapa sumber energi dan juga pangan. Masalah yang terjadi dalam konflik tersebut bisa mengindikasikan mengarah kepada Perang Dunia Ketiga. Menurut kami, saran yang terbaik untuk ini adalah perang bukan merupakan sesuatu yang baik dan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi negara maupun umat manusia. Dalam menyelesaikan konflik antar negara, setiap negara harusnya terlebih dahulu mengupayakan solusi damai. Selain itu, penting bagi setiap negara untuk dapat melihat suatu konflik secara objektif dan tetap pada koridor hukum internasional yang terkait dengan referendum Crimea. Dan kami juga menyarankan agar semua pihak dapat melihat secara tajam dan kritis pada akar permasalahannya sebelum mencoba menilai hasil yang terjadi sebagai akibat dari pokok permasalahan itu sendiri. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Sekian dan terima kasih.